terlebih dahulu di bulan ini, mungkin dalam minggu ini ya kalau tidak salah, dalam minggu ini Pak Muhni juga harus mempersiapkan ratusan PLT atau PJ ya, apa istilahnya PJ atau PLT, kepala desa yang kalau tidak salah dalam pertengahan bulan ini sudah habis masa jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilham Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa, kalau kemarin channel Sandasan Musik dan juga membahas terkait dengan urusan giat KPK yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Bupati Bangkalan beserta 5 tersangka yang lainnya, hari ini kita akan musik dan juga akan membahas terkait dengan urusan pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang hari ini justru dikendalikan dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati dan sudah mendapatkan SK PLT Bupati Kabupaten Bangkalan. Kita sih pemirsa, kalau bicara masalah bagaimana giat KPK dan bagaimana KPK selanjutnya terkait dengan urusan kasus yang dihadapi beberapa pejabat di Kabupaten Bangkalan, itu nanti, tapi ini kita akan mencoba untuk bagaimana mengusik dan juga membahas terkait dengan urusan apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh PLT Bupati Bangkalan terkait dengan urusan agenda-agenda besar di Kabupaten Bangkalan, meskipun sebetulnya kalau kita lihat itu tidak lama ya, karena secara normal kurang lebih 9 bulanan lah masa jabatan PLT Bupati, atau bagaimana nanti kita tinggal menunggu bagaimana, apakah PLT terus, apa nanti di waktu tertentu ini sudah dilantik menjadi bupati, kita belum tahu itu. Dan saya sendiri masih belum mempelajari aturan perundang-undangannya, apa ini PLT sampai selesai statusnya atau justru akan dilantik sebagai bupati. Karena yang menggantikan ini betul wakil bupati, pasangan ya, Bu Lalatif dengan Pak Muhni ini adalah pasangan. Apakah nanti menjadi bupati atau PLT? Terus ini akan kita bahas di lain kesempatan nanti. Pemirsa, kita baca berita Lingkar Jatim juga ya, dan juga ditulis di berbagai macam media terkait dengan urusan, kalau di Lingkar Jatim tak sampai 24 jam pasca relatif ditahan KPK, Muhni langsung ditunjuk jadi PLT Bupati Bangkalan. Wakil Bupati Bangkalan Muhni saat menerima SK PLT Bupati, gambarnya Bangkalan, Wakil Bupati Bangkalan Muhni ditunjuk sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Bangkalan. Penetapan Muhni ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Estianto Dardak di Gedung Gerahadi Surabaya Kamis tanggal 8/12/2022 malam. Penunjukan Muhni sebagai PLT Bupati Bangkalan terbilang cukup singkat. Pasalnya penetapan itu dilakukan tak sampai 24 jam pasca Bupati Bangkalan Raden Abdul Latif Amin Imron ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti kali Bupati Relatif dan sebagainya, setelah ditunjuk menjadi PLT Bupati Bangkalan, Muhni menyatakan bakal melanjutkan program yang sudah ada. Muhni pun belum bisa menjabarkan rencana kerja di 2023. Ia hanya menyatakan bakal melanjutkan program pembangunan yang sudah direncanakan. Kami melanjutkan program-program yang sudah ada karena ini juga berbarengan dengan akhir tahun, kata Muhni, dan lain sebagainya, termasuk juga pengisian OPD yang ditinggalkan oleh 5 tersangka. Itu juga bagian penting yang menjadi PR dari PLT Bupati hari ini. Kita usik pemirsa. Setelah Bupati Bangkalan resmi ditahan dan lain sebagainya, serta hari ini kendali kepemimpinan di Kabupaten Bangkalan dipegang oleh Pak Muhni sebagai PLT, banyak program-program besar sebetulnya, agenda-agenda besar yang sudah ditetapkan menjadi suatu kebijakan oleh Bupati Latif ya, Bupati Latif
Ini harus betul-betul diperhatikan dan betul-betul harus dijamin, terjamin berjalan gitu ya, di tahun 2023. Ini menjadi tugasnya Pak Muhni sebagai PLT Bupati. Salah satu contoh, akhir-akhir ini Bupati Bangkalan melakukan sebuah kebijakan yang sangat luar biasa, UHC. Dengan UHC gitu ya. UHC ini membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit, dan ini harus ada goodwill politik dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Dan tahun 2003 ini harus dipastikan juga terus berlanjut biar masyarakat Bangkalan tidak kaget gitu ya. Salah satu agenda yang harus dilaksanakan dan harus mendapatkan perhatian serius oleh Pak Muhni adalah penghapusan data bodong yang sebelumnya pernah beritakan dan pernah dibicarakan di LGGD gitu ya, yang dijelaskan oleh pihak Dispenduk gitu, ada 101 data bodong, data stagnan gitu ya istilahnya, yang itu menurut pengakuan dan penjelasan dari Dispenduk saat itu adalah melakukan koordinasi dengan Kemendagri gitu ya. Entah sekarang sampai di mana saya kurang tahu, tapi yang pasti keinginan itu, dan itu sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, surat koordinasi dan surat apa ya istilahnya yang Kemendagri saya kurang tahu, tapi itu sebetulnya adalah niat baik dari Pak Bupati untuk salah satunya adalah menjaga sustainabilitas dari program dan kebijakan UHC di Kabupaten Bangkalan. Karena kalau 101 itu betul-betul dihapus dalam akumulasi jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan, insya Allah akan mengefisiensikan puluhan miliar gitu ya untuk mengcover biaya kesehatan yang masuk ke dalam program UHC itu. Nah, itu harus menjadi perhatian dan harus menjadi perhatian serius dari PLT Bupati Kabupaten Bangkalan saat ini, itu Pak Muhni. Yang kedua, ini juga menjadi bagian penting menjadi kebijakan Pak Bupati sebelumnya adalah pelaksanaan pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada serentak ini apakah perbubnya sudah keluar atau tidak, tapi yang pasti edaran yang sempat saya dapatkan ini akan efektif dan juga akan bergerak tahapan-tahapan itu sejak tahun 2023 bulan Januari besok sudah ada tahapan-tahapannya gitu ya. Dan pelaksanaan pilkada serentak ini rencananya sebagaimana kebijakan Bupati yang sudah dimaklumi oleh masyarakat Bangkalan adalah pada tanggal 3 ya, bulan Mei kalau nggak salah, tanggal 3 bulan Mei. Ini juga harus betul-betul menjadi perhatian serius oleh Pak Muhni sebagai PLT Bupati Kabupaten Bangkalan. Mirsa, agenda-agenda besar ini tidak boleh terabaikan gitu ya. Terlebih dahulu di bulan ini, mungkin dalam minggu ini ya kalau tidak salah, dalam minggu ini Pak Muhni juga harus mempersiapkan ratusan PLT atau PJ ya, apa istilahnya PJ atau PLT, kepala desa yang kalau tidak salah dalam pertengahan bulan ini sudah habis masa jabatannya. Ini harus dipersiapkan dan harus dipastikan ini terisi itu. Lagi-lagi ini adalah sebuah pekerjaan besar dan betul-betul harus mendapat perhatian serius. Karena kalau penentuan PJ Kades itu pasti akan banyak tarik menarik di antara beberapa pihak, kelompok kepentingan di desa masing-masing. Jangan sampai ini justru menjadi pemicu dan menjadi menjadi hal-hal yang justru menjadi ruang-ruang pekerjaan gelap ya. Jangan sampai kasus yang hari ini sedang dialami dan dihadapi oleh Pak Bupati Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan asesmen gitu ya, jangan sampai terulang dan jangan sampai terjadi sebagaimana yang terjadi di Probolinggo, karena ini berpotensi loh, ada ratusan desa yang harus di PLT atau di PJ kan.
dalam minggu ke depan, dalam 1 minggu 2 minggu ke depan mungkin ya, 1 mingguan lah kalau tidak salah, yang kalau saya ingat gitu ya, tanggal 14-15 Desember ini seluruh kades yang mengikuti gelombang kedua dulu berakhir pada tanggal 15 Desember bulan ini. Dan pemerintah daerah dalam konteks ini adalah PLT Bupati Kabupaten Bangkalan Pak Muhni harus betul-betul menyiapkan dan mengisi PLT dan PJ itu di setiap desa yang akan mengikuti pelaksanaan pilkada serentak pada bulan 5 tahun depan. Pemirsa, sekedar mengingatkan saja karena saya sampai detik ini masih belum berkesempatan untuk ketemu dengan Pak PLT ya, Bupati Pak Muhni, karena memang baru hari Kamis kemarin ya, dilantik dan mendapatkan menerima SK. Entah kapan itu dilantik sebagai bupatinya kurang tahu saya, tapi yang pasti tugas-tugas ini sudah melekat kepada Pak Muhni untuk bagaimana memastikan semua agenda yang ditinggalkan oleh Bupati Latif saat itu harus betul-betul diperhatikan dan menjadi perhatian serius dari PLT Bupati Bapak Muhni, dan banyak lagi gitu ya, dan banyak lagi ya. Kalau yang sempat saya dengar gitu ya, dalam pembahasan APBD kemarin itu Pak Bupati juga membuat sebuah bukan terobosan, apa namanya ya, sebuah kebijakan besar gitu ya, terkait dengan urusan kondisi di lapangan, masalah jalan kabupaten yang menjadi keluhan tahunan dari masyarakat Kabupaten Bangkalan, dengan memotong pokir yang selama ini itu diberikan kepada teman-teman anggota dewan. Nah, ada keberanian ada sekitar 50 miliar lebih yang dialokasikan untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Dan ini pun juga penting untuk menjadi perhatian serius, dan jangan sampai ini tidak dilaksanakan secara benar dan bermanfaat terhadap masyarakat. Jangan sampai proses-prosesnya harus betul-betul diawasi, betul-betul harus diperhatikan secara serius. Pemirsa Usik, itu saja. Ini hanya sekedar usik dan mengingatkan istilahnya kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan yang baru hari ini yang dikendalikan oleh Pak Muhni sebagai PLT Bupati Kabupaten Bangkalan. Ada banyak agenda-agenda besar ini yang sudah saya sebutkan tadi, dan saya harap juga tidak hanya Bupati, PLT Bupati, masyarakat Bangkalan juga para pihak stakeholder yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung terkait dengan agenda-agenda besar. Satu, tentang masalah UHC, yang kedua masalah data bodong, yang ketiga masalah pilkada serentak, yang keempat adalah pengisian PLT, PPJ di masing-masing kepala desa itu betul-betul harus menjadi perhatian dari semua pihak, dan agar semuanya bisa dilaksanakan dan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. Mohon bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.